Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minkum wa la nisa'un nisa'in asa ayyakunna khairum minhunna wa la talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi mayyitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha afuwwun ghafur. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha khabirun bima ta'malun. Sadaqallahu alazim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siap maju siapa? Kamil atau siapa sampingnya? Enggak mau. Coba Kamil ya. Siapanya? Merah. Dan bisa nggak? Bisa baca nggak? Akmal? Nggak mau. Ibu-ibu ada yang mau baca? Ini mumpung ayatnya pendek-pendek. Ayatnya pendek banget. Cuma saya nggak pegang kitab atau lebih nggak. Jadi biar tahu kitab aslinya kayak apa. Ada yang mau baca ibu-ibu? Maju ke depan. Ya memang kalau ngaji itu harus dari nol ya, kayak ini, kayak ini pom bensin. Nah, jadi harus kalau mau ngaji itu harus dari nol. Jadi kita kosongkan ya. Halaman berapa Ustaz tadi ya? 80. Oh iya 80. Baik. Nah ini kebetulan ini sedikit sekali hari ini. Mudah-mudahan selesai dalam 7 menit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama, Allah Ta'ala innamal mu'minuna ikhwatun. Betul itu ya? Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah saudara. Nah ini kita udah begini belum? Jangan belum ya. Kalau di Indonesia itu hubungan paling dekat itu apa? Saudara ya. Kalau di kita saudara ya. Apalagi di kampung-kampung itu. Nah, di daerah ya kalau mau pemilihan kades itu dicek ini saudaranya siapa aja. Nah, itu saudara. Karena saudara itu pasti milih saudaranya. Kalau di desa begitu, setahu saya begitu. Nah ini bukan penduduk asli, pasti milihnya dikit. Nah kalau dalam Quran, saudara itu justru yang paling kuat sesama orang yang beriman, iya kan? Innamal mu'minuna ikhwatun. Jadi kalau ada di antara kita
sesama beriman, yang satu lagi saudara kita, saudara kandung tapi beda iman, mana yang lebih kuat? Harusnya beriman ya, saudara seiman. Bahkan kalau Bapak Ibu kemarin belajar ilmu waris, kalau antara orang tua dan anak itu beda iman, tidak dapat waris. Jadi misalnya ibu bapak anak, ibunya muslim, anaknya tidak mukmin, itu nggak dapat waris. Itu menandakan bahwa hubungan keimanan itu lebih tinggi, ya, lebih tinggi daripada hubungan yang lain. Jadi unik ya, kalau kemarin belajar waris saya lihat sampai siang tuh, ya. Itu dibahas nggak? Misalnya per orang, satu orang Ustadz Endar, kalau yang meninggal Ustadz Endar siapa aja yang dapat? Dibahas begitu. Nah itu ada sampai gitu. Kalau yang meninggal istri siapa aja yang dapat? Gitu kan? Jadi jelas dapatnya berapa. Nanti tinggal dikalikan jumlah hartanya. Kalau hartanya 1 triliun ya dapat berapa itu. Kalau anaknya perempuan 1 beda sama anak perempuan 1 laki-laki 2. Katanya selama ini itu laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian ya gitu ya. Meskipun di Indonesia itu, kalau saya nonton Indosiar nggak begitu. Jadi waris itu tergantung wasiat yang ditulis oleh notaris, betul ya. Nah, ini anaknya nakal nih, nggak dapat. Nah, anaknya baik dapat, nah gitu ya. Sinetron, bukan sinetron, FTV. Saya kira kok begitu ya. Indosiar. Baik Bapak Ibu semua, innamal mu'minuna ikhwatun. Jadi orang-orang beriman itu saudara. Meskipun ada saudara yang lain, ada ukhuwah insaniyah, saudara sesama manusia. Ada ukhuwah watoniyah, saudara satu negara. Ada ukhuwah ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah, saudara sesama orang Islam. Ayat yang kedua, wa qala ta'ala ikhbaran anhu wa ansahu lakum, dan saya memberi nasihat kepada kalian. Wa ansahu lakum, dan saya memberi nasihat kepada kalian. Betul, ini kan babnya tentang nasihat, memberikan nasihat kepada kalian. Ayat yang selanjutnya, wa ana lakum nasihun amin, dan saya untuk kalian adalah seorang yang memberi nasihat yang terpercaya, al-amin, yang terpercaya. Nah, ini ayatnya pendek-pendek ya, tapi memang meskipun pendek luar biasa ya. Wa ana lakum nasihun alim, maksudnya apa? Bahwa setiap muslim itu katanya harus menjadi penasehat bagi orang lain, bagi saudaranya gitu. Jadi kalau saudaranya ada masalah, dia harus memberi nasihat gitu ya. Cuma pertanyaannya apa itu nasihat? Apa itu nasihat Bapak Ibu? Apa itu nasihat? Nasihat kalau menurut ini kitab ini ya, mana tadi saya udah baca. Nasihat itu sebetulnya adalah pertama mencintai orang yang dinasihati. Jadi kita memberi nasihat itu karena kita mencintainya ya, bukan karena ingin menjatuhkannya, bukan karena ingin menyakitinya. Jadi pertama itu
Yang dimaksud dengan nasihat itu adalah pertama kita mencintai orang tersebut, ya, seperti mencintai dirinya sendiri. Nah, ini yang sulit. Jadi seorang mukmin itu yang benar itu adalah mencintai saudaranya seperti mencintai diri. Siapa yang udah bisa begitu? Ya, jawabannya siapa? Ya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika manusia diangkat di padang mahsyar, yang pertama diucapkan oleh Rasulullah apa? Ummati, ya kan? Ummati, mana umat saya? Enggak nanya mana alfat saya. Nah, orang nggak ada, tapi nggak punya alfat. Nabi nggak nanya mana onta saya. Onta itu mungkin alfat. Mana anak saya? Enggak begitu. Kalau kita apa, Ustaz? Yang pernah ditanya mana anak saya? Sama dengan Nabi Yakub dalam Al-Quran kan? Am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut. Ketika Nabi Yakub akan mati. Katanya mati itu bahasa halus ya. Mati itu halus karena dalam Quran kan? Maut, mati. Ketika Nabi Yakub akan mati, Nabi Yakub berkata, "Idqali banihi ya baniya ma ta'buduna min ba'di." Apa yang akan kalian sembah setelah aku meninggal? Kalau orang tua kita apa yang disampaikan? Tolong bagi-bagi ya, gitu. Gitu ya. Itu nasihat. Jadi nasihat itu pertama cinta, yang kedua menjelaskan, mengarahkan, dan seterusnya. Ya. Nah, apa saja yang terkait dengan nasihat itu? Nasihat itu isinya apa aja sih? Gitu ya. Nasihat itu tentang apa saja, gitu ya. Maka ada hadisnya. Yang pertama, ini hadisnya cuma 2 saja. Iya, cuma 2. Yang pertama adalah hadis an Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu an-nasihah. Artinya apa? Agama itu adalah sebuah nasihat. Jadi agama itu adalah nasihat, apalagi konteksnya di Indonesia. Jadi agama itu enggak ada paksaan ya. Apalagi ada ayatnya juga, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama, wallahu samiun alim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minal nuri ila dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Enggak ada paksaan. Beda dengan di Arab. Kalau di Arab karena hukumnya Islam. Nah, waktu saya umroh, pakai dikit. Nah, waktu umroh saya ke toko, bukan toko, kayak tempat orang jualan banyak. Tiba-tiba lampu mati semua, dimatiin. Orang pada lari, waduh, saya habis di sini terus. Lampu dimatiin, pintu ditutup, jadi gedungnya kayak apa? Gedung gede gitu. Lampu dimatiin, orang-orang pada lari, semua pada kemana ini? Saya ikut lari, ternyata mereka nyari ada satu pintu kecil di belakang untuk keluar. Ternyata itu mau mendekati waktu sholat di Madinah ya, di Madinah itu. Di Mekah juga sama, tapi nggak seketat di Madinah. Gitu ya. Nanti umroh lah, insya Allah semuanya umroh ya. Umroh kan 10% harga rumah PGP. Iya kan? Beli rumah aja bisa, beli mobil bisa, masa umroh bisa? Insya Allah kan. Insya Allah, gitu ya. Kalau di sana itu karena hukumnya Islam, ketika sholat, wah,
Kalau nggak sholat ya ditutup gitu Bapak Ibu ya. Kalau nggak sholat ngerem di rumah gitu. Kalau di sini kan terserah kan nasihat kan, hanya sekedar nasihat saja. Kalau mau silakan, kalau nggak silakan. Kecuali sesuatu yang udah jadi undang-undang. Gitu. Kalau udah jadi undang-undang nggak bisa Anda terikat dengan aturan. Apalagi kalau itu ditegakkan. Ya. Nggak boleh kalau udah jadi undang-undang. Misalnya zakat, seorang yang tidak punya izin menarik zakat itu nggak boleh. Itu ada hukumannya gede itu. 500 juta betul. Walaupun saya jujur Pak, dikasihkan kepada yang berhak. Iya, tapi kan ada undang-undang. Apalagi menyelewengkan, lain lagi. Nah, ada KPK itu ya. Kalau menyelewengkan udah masuk ke ranah lain lagi. Baik Bapak Ibu, nasihat. Yang pertama ad-dinu an-nasihat. Agama itu adalah sebuah nasihat. Cuma saya bertanya-tanya kenapa pakai an-nasihat tidak nasihat? Kenapa itu? Agama itu ad-dinu nasihat. Kenapa tidak begitu? Tapi bilangnya ad-dinu an-nasihat. Betul-betul menegaskan. Jadi kalau ayat atau hadis itu salah satu huruf aja itu bisa bahaya. Seperti saya pernah baca itu ayat tuh. Walladzi arsala rasulahu bil huda. Nah, coba yang benar wadinil haq atau wadinil haq. Nah, ya kan seringkali enggak. Ternyata itu enggak pakai al. Wadinil haq, bukan ad-din al haq, beda. Makanya ada ayat innamal hayatud dunya lahun wa la'ib. Sesungguhnya hidup diterjemah gimana? Hidup di dunia itu adalah permainan dan senda gurau. Padahal salah baca ayat tuh. Innamal hayat al hayat ad-dunya, bukan hayatud dunya. Ada al kan? Hidup yang mendunia. Hidup yang orientasinya hanya dunia. Nah, gitu loh. Yang permainan itu begitu. Hidup yang orientasinya hanya dunia, bukan hidup di dunia. Kalau hidup di dunia lahun wal itu saya nggak mau. Enak aja gue disangka main-mainan itu nggak mau. Hidup yang mendunia. Ini memang nggak banyak yang bahas ini ya. Ini yang pernah bahas dulu Profesor Suwito. Karena saya ngerti Arab jadi saya paham. Oh, jadi jangan asal percaya aja. Hidup di dunia itu permainan ya, mau-maunya. Kan ada sholatnya masa permainan. Hidup yang mendunia. Mendunia itu apa? Hidup yang orientasinya hanya dunia. Apakah boleh ketika kita beribadah orientasinya ada dunia? Boleh. Misalnya Bapak Ibu sholat duha ingin kaya apa? Ingin kaya, boleh. Cuma memang itu level imannya agak rendah. Kalau udah tinggi kan ya nggak berharap apa-apa, karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Adain acara ini biar ini. Boleh, cuma itu rendah. Baik Bapak Ibu, ad-dinu an-nasihah liman. Untuk apa? Untuk siapa katanya kan di sini kan? Nah, yang pertama adalah lillah. Pertama nasihat untuk Allah. Maksudnya apa sih ya? Oh, nasihat untuk Allah. Maksudnya adalah di dalam agama itu ada nasihat-nasihat berkaitan dengan Allah. Jadi agama Islam itu menasehati pertama terkait dengan Allah. Apa maksudnya? Yang pertama adalah ini dalam kitab Ibnu Utsaimin ya. Yang pertama adalah bahwa manusia itu harus selalu ingat kepada Allah. Nasihat pertama berkaitan dengan Allah itu ingat kepada Allah.
dengan hati, dengan lisan, dengan perbuatan. Itu. Jadi kalau kita memberi nasihat terkait Allah, itu maksudnya kita ingat Allah kan. Yang kedua, antakuna ghiratuhu lillah. Dia senantiasa cemburu katanya ya, maksudnya apa? Cemburu kepada Allah. Seperti Allah cemburu. Jadi kalau kita ini melakukan hal-hal yang diharamkan, Allah itu cemburu. Lah kok ini gak taat ke saya gitu, kata Allah. Yang ketiga, ayyaduba an dinillah, senantiasa melaksanakan syariat-syariat Allah. Ini diantara nasihat berkaitan dengan Allah ya. Ayyakuna batan dinillah fi ibadillah. Itu yang pertama. Jadi Islam itu adalah nasihat berkaitan dengan Allah. Yang kedua, nasihat berkaitan dengan kitab Allah. Apa maksudnya? Bahwasanya kita itu adalah membenarkan kitab Allah. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, menjaga kitab Allah, menjaga Quran. Itu bagian dari nasihat berkaitan dengan Al-Quran. Yang ketiga adalah menyampaikan makna dan isi kandungan dalam Al-Quran. Nah, itu terkait dengan nasihat kepada kitab Allah. Yang ketiga, nasihat kepada apa? Kepada Rasulullah. Berarti apa nasihat kepada Rasulullah itu? Tasdiqu khabarihi. Apa itu? Membenarkan berita-berita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya ada berita yang aneh, berita apa? Dari Rasul itu berita aneh tentang apa? Tentang Isra Mi'raj. Nah, itu kan berita aneh kan? Kita benarkan. Nah, itu bagian dari nasihat berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Kepada Rasulullah, terus kepada siapa lagi? Kepada a'immatil muslimin, pemimpin-pemimpin umat Islam. Di dalam syarahnya itu ada dua pemimpin umat Islam itu. Satu adalah al-ulama. Ulama itu apa? Orang-orang yang berilmu, ulama. Yang kedua pemimpin. Yang dimaksud a'immatul muslimin itu dua. Nasihat kepada a'immatul muslimin maksudnya apa? Adalah mengikuti apa yang diarahkannya kalau sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulullah. Wa amatihim, dan yang terakhir adalah kepada seluruhnya, seluruh umat manusia gitu ya. Mana ini? Jamu iman wal murad bil imam di a'immatul muslimin fi din wal ilmi wa ayya rasulullah ala talqin ma indahum minal ilmi fa innahum al-wasat bil rasul bil ummati fa ala talqin ilmi minhum bi kulli waslat wa qad tatallasal fi waqtillah. Jadi yang terakhir adalah kita memberi nasihat berkaitan dengan seluruh umat ya. Seluruh manusia. Baca dulu. Nah, ini panjang sekali, kalau dibaca bisa 2 hari. Penjelasan a'immatul muslimin itu di a'immatul muslimin wa qaddamal a'immah 'alal 'ammah li anna al-a'immah idza salahu salahat al-'ammah. Kenapa pemimpin dulu? Karena pemimpin itu gini katanya, kalau pemimpinnya baik maka yang lain itu baik. Betul nggak itu? Wa idza salahal umara saluhat al-amah. Jika para pemimpinnya baik maka yang lain baik. Wa idza salahul ulama saluhatil amah.
Ketika ulama-ulamanya baik, maka yang lain baik. Itulah. Fa kullu man lahum ra'atun walau fi madrasatin fa innahu yu'tabaru min a'immatil muslimin. Yang terakhir adalah nasihat kepada seluruh umat muslim itu maksudnya apa? An tuhibbalahum ma tajibu li nafsik, ma tuhibbu li nafsik. Pertama, mencintai seperti mencintai dirimu. Yang kedua, wa an tursyidahum ilal khair, mengarahkan mereka kepada kebaikan. Wa an tahdiyahum ilal haq idza dhallu anhu, meluruskan mereka kepada kebenaran ketika mereka tersesat. Wa an tadhkurahum bihi idza nasuhu, kamu mengingatkan mereka ketika mereka lupa. Wa an taj'alahum laka bimanzilatil ukhuwah, dan menjadikan mereka itu seperti saudara. Apa itu saudara? Saudara itu kalbunyani yashuddu ba'duhu ba'da. Saudara itu ketika seorang seperti bangunan. Nah, gitu ya. Ketika satu sakit, maka dia merasa sakit. Kalau ketika orang sakit, dia senang, itu tidak saudara, ya. Nah, bukan saudara. Saya kira satu hadis saja ya. Nah, cukup satu hadis. Ada lagi satu pendek ini ya. Hah? Masih ada waktu. Oke, satu lagi. Yang kedua, an Anas radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi, muttafaq alaih. Tidak beriman seseorang, ya. Ada yang kelewat? Oh, ada yang kelewat ya. Satu ya. An Jarir ya, An Jarir Abdullah radhiyallahu anhu qala bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis shalah. Bayat itu saya berbaiat kepada Rasulullah SAW untuk tetap mendirikan salat, wa ita'iz zakat, dan memberikan zakat, membayar zakat, wa nushi likulli muslim, dan memberi nasihat kepada setiap muslim, muttafaq alaih. Ini hadis bahwa seorang itu tidak ini hadis ketiga ya, tapi ini hadis kedua penjelasannya nggak ada malah. Kalau di kitab ini ya, kita cari kitab Bahjatun Nazirin ya. Di kitab Bahjatun Nazirin kita cek dulu ya. Apa maksudnya adalah, yang pertama adalah bahwa syaratul iman al-kamil ayyarghawal muslim fi an yahsula lil muslimin ma yarghabuhu wa yahwahu li nafsihi minal khairati wa ta'at. Syarat iman sempurna itu adalah ketika seorang muslim menginginkan kebaikan-kebaikan pada dirinya seperti kebaikan orang lain seperti yang ada pada dirinya. Nah, jadi kalau iman sempurna itu kalau udah begitu ya, misalnya kita ingin apa nih? Kita ingin apa? Ingin kaya. Kita mengharapkan orang lain kaya seperti kita, itu baru keren. Kita ingin kaya, ingin apa lagi? Kita ingin panjang umur. Nah, kita mengharapkan orang lain panjang umur seperti mengharapkan panjang umurnya kita. Tapi itu sulit ya. Biasanya agak sulit ya. Bukan agak sulit, memang sulit gitu ya. Yang umum itu kan, umumnya manusia memang begitu kan. Kalau mengharapkan orang lain lebih rendah dari kita, nah itu umumnya manusia. Manusia itu begitu karakternya kan. Maka di ayat tentang Nabi Adam itu kan malaikat itu protes. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikun
Kata malaikat, waduh ini kok Allah mau bikin manusia? Kira-kira begitu. Manusia itu kan nanti orangnya begitu. May yufsidu fiha, orangnya kan senang ngerusak. Wa yasfiku dima, senang bunuh-bunuhan. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Oke, yang kedua, al-mahabbah min a'malil qulub. Cinta itu adalah pekerjaan hati allati tu'athiru 'alal iman ziyadatan wa nuqsanan. Jadi seseorang itu tergantung cintanya. Cinta itu menentukan bagaimana tinggi rendahnya keimanan seseorang. Ahlul iman kulluhum ikhwatun. Jama'a bainahum al-manhaj ar-rabbani. Seluruh orang yang beriman itu semuanya saudara, yang disatukan dengan ketuhanan. Yang ketiga, mujtama'ul muslimin wahdatun la tatajazza ya la tatajazza yajma'uhum al-iman wa tahaqquhum al-mahabbah wa tuhikkuhum al-mahabbah. Makanya misalnya Palestina, sekarang ya Palestina ya. Kenapa kita sebagian kita itu betul-betul memperhatikannya karena ini. Bahkan ada orang yang nggak mau beli minuman tertentu. Nah, nggak mau beli apa itu, makanan apa itu, Pak Asep? Alah, junk food. Alhamdulillah, kalau saya alhamdulillah, karena dananya tidak dikeluarkan mahal itu. Misalnya chicken kan mahal di situ ya, alhamdulillah. Ya kalau menghindari itu alhamdulillah. Ya, ada. Saya kira cukup dua ya, nanti yang satunya lagi dibaca di rumah. Nah, kalau ada pertanyaan dipersilakan. Tapi wajib ada pertanyaan ya. Kalau nggak ada dari jamaah, dari Pak Ustadz Asep dan Pak Ustadz Eda. Pak Ustadz. Ada pertanyaan disampaikan. Sudah materi boleh. Boleh Ustaz. Biar ini aja, biar rame. Kalau bisa apa yang kalau terkait dengan apa ya, mungkin kita bisa satu kasih contoh, salah satu nasihat yang sangat terkenal Bapak Mario Sepuh itu kan beliau apa, kalau nasihat kasih motivasi dan sebagainya itu kan masya Allah luar biasa. Tapi ketika tersandung dengan apa namanya kasus dan sebagainya itu terkadang kita jadi apa ya, underestimate atau Allah yang lain sebagainya, jadi tidak percaya lagi atau apa sebagainya. Bagaimana sebenarnya sih menyikapi dengan apa hal tersebut ketika kita melihat seseorang itu yang menasihati bagus, dan ketika itu terjadi kasus terjadi yang apa yang apa istilahnya tidak sesuai dengan apa yang dia katakan, itu juga bagaimana menyikapi yang seperti itu. Sehat tidak? Ada lagi Ustaz? Ketua Paguyuban? Ada banyak. Waalaikumsalam. Jadi saya tanyakan Pak, bukan nasihat dalam sesuatu yang seperti ini. Jadi untuk nasihat sama manusia Pak, kalau paling susah Pak. Jadi kalau di kantor itu ada tipe-tipe orang yang kalau nasihatin sekali di jalan, yang nasihatin 2 kali
belum jalan, ya kali belum jalan. Nah, hal-hal seperti itu menyikapinya gimana nih Pak? Karena kan sudah dengan sabar, dengan ikhlas, memberitahu, tapi masih diulangin. Jadi akhirnya ujung-ujungnya kan ke pimpinannya yang kena gitu Pak. Nah, apakah dia punya harapan sendiri untuk bisa bisa jalan sendiri atau seperti apa Pak? Hal seperti itu yang banyak terjadi. Terus bagaimana menasihati seseorang atau terutama khalayak umum yang sekiranya tidak sependapat dengan kita gitu Pak, tapi dia tidak mau mengutarakan gitu. Itu Pak, terima kasih Pak. Tapi tidak mau panjang banget. Ya baik, mengutarakan. Ya. Ya baik, nasihat tidak sesuai dengan apa yang dikatakan. Jadi kalau seorang penasehat itu tidak melakukan apa yang dinasihatkannya. Nah, bagi orang yang dinasehati sebetulnya nggak ada urusan dengan orang itu melaksanakan atau tidak. Gitu ya, sebetulnya nggak ada urusan. Jadi kalau yang dinasehati itu konteksnya kata-katanya ini betul nggak sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan Sunnah. Meskipun mungkin nanti ada dampaknya, misalnya karena kata-katanya ini dia tidak melakukan, orang tidak mau mengikutinya. Tapi bagi seorang yang mendapat nasihat, mau siapapun itu, ya bagus ya. Kalau para ustadz itu walaupun dari lubang dari pantat ayam, kalau telur ambil, nah gitu. Kalau tahinya diambil nggak? Ambil untuk pupuk, gitu ya. Cuma kan hukum alamnya gitu ya. Kalau orangnya kita anggap dia ngomong apa. Padahal yang benar itu adalah mau siapapun yang ngomong, kalau isinya itu bagus. Dan itu yang sulit manusia itu memang begitu kan. Nah, kalau hatinya itu tersakiti dikit udah ya ambiar. Mau ngomong bagus, mau jelek ya ambiar semua sih. Makanya kata Ari Raso itu gimana? Sentuhlah dia di hatinya. Sentuh hatinya. Ya. Tapi terkait dengan nasihat, memang kita itu kalau hebat, kalau mampu ya seperti apapun kondisinya tetaplah bisa bernasihat. Mau dengerin atau enggak ya udah itu yang penting atas dasar cinta. Itu udah dapat pahala kan. Tapi atas dasar cinta ya, bukan atas dasar yang lain. Cuma kadang-kadang dia mau nasihatin gitu ya kan persepsi ya kan. Nah, persepsi orang ya bebas-bebas saja. Karena kita tidak bisa mengatur persepsi orang. Itu saja. Memang kita kadang-kadang sulit menerima nasihat ya. Sulit sekali, sangat sulit ya. Siapapun dia kadang-kadang sulit ya. Ada teman saya bilang ibunya itu, tidak nyebut nama ya, ibunya itu dulu penceramah kondang. Sekarang udah enggak ini lagi, sakit-sakit ya di rumah ya. Jadi kalau dia berpendapat sakit apa dikasih nasihat sama anaknya sulit, nah gitu. Sulit tuh kayak gitu. Gitu pendapat dia aja gitu ya, sulit. Jadi gitu, kalau nasihat itu ukurannya bukan, kalau menurut saya sih bukan siapa dia suka
kita suka ke dia atau enggak. Kalau itu bagus ambil. Itu nasihat ya. Tapi yang paling utama tadi nasihat berkaitan Allah, Rasulullah, kitab. Kalau jelek Pak, walaupun dari ketua paguyuban jangan diambil. Tapi kebetulan bagus semua ya selama ini ya. Nah, ini mobil yang itu udah diangkut tuh ya. Ini berkah ketua paguyuban baru nih. Lampunya semua Pak. Lampunya. Masa mobil parkir bertahun-tahun gimana itu? Kalau saya yang nasihati bisa dimarahin kan, tapi kalau ketua paguyuban. Tapi nasihat harus ada dalilnya Pak. Nasihat harus ada dalilnya. Kalau nggak ada dalilnya, nasihat itu sama dengan angin dalam celana. Ya. Angin dalam celana? Iya. Emang ada? Oh, ada. Baik, ya betul. Itu yang dimaksud dengan sesuai dengan Al-Quran. Jadi dalil kita itu bukan logika ya. Logika ada, tapi setelah Quran, Sunnah baru logika. Karena Quran juga nggak bisa kalau tanpa logika memahaminya kan. Nah, ada dalilnya, baik itu dalil Quran, hadis, mungkin aturan-aturan di masyarakat atau budaya. Baik Ustaz, ini pertanyaan keren nih Ustaz ya. Yang kedua Pak Ustaz Asep, nasihat sekali dua kali. Ya ini jangan bosan nih. Ya, tantangan pemberi nasihat itu gitu ya. Seperti Pak Ustaz Asep, ayo bayar apa itu? Iuran ke Pak ini. Gitu. Itu jangan bosan Pak. Meskipun gak ada yang respon, ya jangan bosan. Gitu ya, jangan bosan gitu. Meskipun responnya sedikit kadang-kadang. Nanyain mulu nanti juga bayar itu kan. Ada juga yang gitu. Meskipun harusnya pakai strategi juga. Nah, misalnya diterbukain, bisa nggak sih di masyarakat kita? Siapa yang bayar, ketahuan sama semua orang gitu kan. Jadi biar ngecek sendiri gitu. Kan sekarang banyak aplikasi kan. Nah, ini yang udah bayar, ini yang belum. Daripada nyuruh orangnya yang gak jelas, siapa yang belum bayar, siapa yang nunggak. Karena kadang-kadang lupa mungkin ya. Ada bisa jadi lupa, ada betul-betul nggak punya, macam-macam. Kalau saya iuran itu istri saya biasa. Yang tahu istri itu ya. Lancar ya. Katanya suka telat ya, udah. Kan dari saya mau udah. Kalau dosanya udah ya udah. Bagaimana menasihati orang yang tidak sependapat tapi tidak mau apa itu? Tidak mau menemui. Ya? Nah, ya, ini yang susah. Jadi nasihat dia memang butuh strategi. Kalau Pak Asep mah enak sebetulnya ya, karena ketua paguyuban. Bisa tidak pakai anonim kan bisa. Tema apa anonim ya itu bisa nasihat. Yang penting niatnya adalah karena cinta tadi ya. Cinta karena ya cinta ya. Karena kita ingin orang lain itu baik seperti kita baik. Saya kira itu ibu-ibu udah sampai pergi. Karena ibu-ibu itu jam pagi ada pengajian ya. Memang sulit ya, di kita itu jadwalnya sulit ya. Cuma ini gimana nih biar jamaahnya makin banyak, harus diapain? Apa dikasih door prize gitu ya. Nah, kita jamaahnya itu aja ya. Sama dia. Tapi alhamdulillah 3 itu udah banyak. Kalau ngaji ada 3 orang itu udah banyak. Dalam bahasa Arab 3 itu banyak. Ini kalau lebih dari 3 berarti banyak. Memang untuk kebaikan itu berat. Dakwah kebaikan itu berat. Jadi kalau keburukan nggak usah didakwahi, datang sendiri. Nggak usah keluar di WA, datang sendiri sebetulnya kalau. Baik Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi buat